Saya termasuk anak bangsa yang sangat bangga dengan prestasi timnas kita sekarang. So I hope this is something that makes you very proud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pecinta sepak bola, sampurasun para pecinta timnas Indonesia. Info hari ini bahwa akhirnya skuad timnas U23 sudah kembali pulang ke Indonesia ya. Tadi pagi sudah sampai dan konon katanya nanti akan diundang oleh Pak Jokowi ke istana. Dan ini hal yang sangat membanggakan bagi kita bahwa timnas sudah berjuang sampai sejauh ini, menembus semifinal 4 besar, ikut playoff untuk Olimpiade, dan kita patut untuk respect, hormat terhadap para pejuang bangsa kita. Oke teman-teman semua, ada beberapa video yang menarik untuk kita diskusikan. Yang pertama ada video dari ternyata diam-diam teman-teman semua, media asing ataupun dari jurnalis asing, bahkan panitia penyelenggara Piala AFC U23 itu mengikuti kita dan mereka mempertanyakan kepada Erick Thohir apa rahasianya di balik kesuksesan ini, karena mereka kaget dengan capaian-capaian timnas sampai sejauh ini. Dan What is the secret behind this? Enhance and uplift the performance of the under 23. You prepare the team well, you have an opportunity to get a good result. The governments and the federation create a good program for our youth that they can be training abroad. And also we have training session in high school. Jadi Erick Thohir ditanya what the secret, di balik rahasia, kain secret ya, artinya apa di balik rahasia ini. Hanya Erick Thohir menjawab bahwa tentunya dengan harapan perjuangan ya, dan juga melakukan program-program training bersama yang kita kenal adalah TC ya. Kan timnas kita sering melakukan TC bersama tuh, dan TC itu sering juga dilakukan di luar negeri. Di Piala Asia U23 kemarin kita TC itu di Dubai, di Uni Emirat Arab Dubai. Itu mungkin menjelang 1-2 minggu ataupun 1 minggu sebelum turnamen itu sudah di Dubai. Artinya habis dari Dubai mereka langsung ke Qatar, kan deket tuh sama negara Arab. Dan itu salah satu formula ataupun rahasia di balik kesuksesannya timnas kita kemarin itu. Lanjut. Thank you for Indonesian government and also the previous president of the federations. So what I'm trying to say, if you don't get good programs, good consistent preparation, not just luck, is very important. The second, why I say luck? Because Beruntungan. I think this is the best talent that Indonesia will have in many years. So with good programs before and we have good talent. Keberuntungan dan terbaik. I think this is something why the performance can be so like this. There is also out of the box thinking, because football sometimes involves mentality. So the times bringing Argentina to Indonesia to play with Indonesian team, which is such a young team at times, also creating a good mentality for our players. Jadi rahasia yang kedua adalah ya mungkin rahasianya mungkin gak banyak diungkap ya, mungkin ini rahasia yang umum diungkapkan oleh Erick Thohir pada diskusi tersebut, bahwa dia mengatakan rahasia kedua itu adalah ya ada sinergitas dengan pemerintah. Di sini sudah jelas bahwa ketika Presiden FIFA Presiden FIFA bertemu dengan Pak Jokowi, waktu itu sempat beberapa kali ketemu dengan Pak Jokowi, bahkan di luar negeri juga sempat ketemu. Terus setelah kejadian Kanjuruhan itu Presiden FIFA juga datang berdiskusi dengan Pak Jokowi mengenai gimana caranya sepak
membangun sepak bola di negara ini, di Indonesia ya. Jadi di situ banyak diskusi sampai-sampai FIFA itu mendirikan kantornya di Jakarta, sampai-sampai FIFA itu memberikan dana hibah untuk pembangunan training ground itu 80 M aku nggak salah ya. Terus juga sampai FIFA ataupun ya mungkin ini karena ada koneksi dengan Erick Thohir juga sih, karena mereka kan berteman baik juga ya gitu. Jadi ini menjadi nilai plus bahwa ketua umum PSSI kita saat ini memiliki koneksi yang sangat luas. Yang pasti sih saya sangat senang di sini pemerintah lewat Pak Jokowi emang sangat betul-betul memperhatikan sepak bola, walaupun secara dengan tidak langsung masuk ke dalam lebih dalam, tapi Pak Jokowi memang betul-betul memperhatikan, dan mudah-mudahan setelah Pak Jokowi selesai dengan digantikannya oleh Pak Prabowo nanti bulan Oktober, tetap akan ada perhatian terhadap sepak bola, bila perlu lebih jauh lagi gitu ya. Oke, terus ini juga ini ada dari panitia pelaksana Piala AFC U23, mungkin dari Qatar ya panitianya. Dia sangat kaget bahwa supporter timnas kita itu paling rame, paling gemuruh, paling berisik bernyanyi, dan paling banyak datang ke setiap pertandingan timnas Indonesia. Ini adalah bentuk apresiasi dari panitia setempat. Oke, kita dengarkan. Very lucky not to take part in the organizing of the under 23, and this is something that I hope and I know will make you very happy, very proud that the Indonesian as a country, they were the highest ticket. Memberi tiket terbanyak baik dalam luar ataupun di dalam Qatar. Dan banyak sekali teman-teman ataupun supporter yang datang ke Qatar itu emang datang dari Indonesia langsung gitu. Dan dia menganggap bahwa ini sesuatu yang sangat membuat kita bangga, artinya membuat negara kita bangga, Anda bangga. Jadi si panitia ini menganggap ini menjadi kebanggaan buat negara Anda. Oke. Emang sih supporter kita tuh betul-betul ya. Saya beberapa kali melihat pertandingan selain Indonesia itu ditayangkan oleh iNews TV, itu gak sebanyak timnas Indonesia. Bahkan ketika bermain melawan Uzbekistan, ketika bermain melawan Korea, ketika bermain melawan Irak, supporter kita tuh paling mendominasi. Supporter lawan juga ada, tapi paling cuma kotak gitu ya, nggak nyampe ribuan, itu paling ya ratusan aja gitu. Oke, di video yang kedua ini ada yang sangat menarik dari mantan ketua umum PSSI, yaitu Pak Nurdin Halid, mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan di tengah-tengah banyak beberapa oknum-oknum yang tidak senang dengan STY. Saya termasuk bangsa yang sangat bangga dengan prestasi timnas kita sekarang. Ini mimpi saya ketika menggagas visi 2020 PSSI tahun 2006. Kita canangkan membangun sepak bola sama dengan membangun sebuah peradaban. Perlu waktu 20-50 tahun di seluruh dunia. Ini boleh tanya Pak Anjas Asmara. Membangun sepak bola tidak boleh dengan instan. Dulu terus terang saja PSSI dibangun mengkombinasikan antara harapan dari kompetisi dengan instan. Itu ngirim ke Primavera, Pak Reti, waktu zaman saya kirim ke Uruguay. Ternyata bahwa itu tidak akan bisa membuat tim nasional kita maju ke pentas dunia. Itulah saya gagas industri bola menuju pentas dunia. Kenapa saya bangga? Karena pentas dunianya kita canangkan Indonesia tuan rumah Piala Asia 2007. Di sini mantan ketua umum ya periode 2006 mengatakan bahwa membangun sepak bola itu seperti membangun sebuah peradaban, tidak bisa setahun 2 tahun. Artinya kita masih memahami juga tidak ada yang instan untuk membangun sebuah sepak bola. Memang betul kita sangat merindukan dengan prestasi, merindukan juara, merindukan tingkat yang lebih baik, tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Artinya butuh proses, butuh rencana jangka panjang. Ketika Pak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, dia punya blueprint 2045 emas atau apa tuh ya. Jadi
ketika Erick Thohir tahun 2023 menjadi ketua umum PSSI ataupun 2022 ya lupa ya, itu tidak akan langsung maju sepak bola kita ini, sepak bola Indonesia kita ya. Artinya akan ada goalsnya langsung di masa yang akan datang. Mungkin ya sekarang sedang masa proses bertahap sedikit demi sedikit. Bisa jadi puncak kemajuan, puncak tertinggi sepak bola kita maju itu ketika Pak Erick Thohir tidak lagi menjadi ketua umum PSSI. Bisa jadi karena masa jabatan ketua umum PSSI itu hanya 2 periode. Satu periode itu 4 tahun, 4 kali 2 sama dengan 8 tahun. Bisa jadi puncak kesuksesan kita ataupun kita bisa menembus Piala Dunia ya, walaupun nanti tahun 2026 kita punya peluang masuk Piala Dunia, mudah-mudahan amin ya. Itu zaman Pak Erick tuh, ataupun di tahun 2045 kita sudah bisa tembus ke semifinal Piala Dunia. Artinya itu Pak Erick udah tidak menjadi ketua PSSI. Artinya dengan menjadi ketua umum PSSI saat ini itu mudah-mudahan membuat fondasi yang kuat untuk sukses yang akan di masa yang akan datang. Oke, kok kayak ngomong apa ya? Terus di sini Pak Nurdin Halid mengatakan bahwa dia sangat bangga, dia sangat yakin dengan permainan dari kaki ke kaki timnas Indonesia yang dipegang oleh STY. Ini sih ungkapan seperti ini datang dari mulut mantan ketua umum, membuat mati kutu di sampingnya seperti Anjas Asmara yang meledek habis-habisan permainan kita, seperti Bung Toel yang selalu skeptis dengan Sintayong. Mati kutu skakmat, dan kalau dalam catur skakmat oleh ketua umum PSSI. Dia tidak yang ngomong ketua umum PSSI ya. Dan dia sangat yakin dengan Sintayong, dan dia juga mengungkapkan bahwa salah satu ketika beliau menjadi ketua umum PSSI kita di tahun 2006 ya, bahwa program naturalisasi itu adalah salah satu program beliau juga ketika masa jabatannya. Artinya saya ingat betul ketika itu yang dinaturalisasi adalah Christian Gonzalez sama Irfan Bahdim ya. Eloko itu masih bermain bersama Persib tahun 2010 AFF dengan mencetak berapa gol ya, 3 atau 4 itu, 4 atau 3, dengan 2 gol yang sangat indah ke gawang Filipina di semifinal, itu sangat sukses. Dan kedua Irfan Bahdim, waktu itu mungkin media belum terlalu menggembar-gemborkan karena sosial media itu belum terlalu jarang ya, belum ada IG, baru YouTube juga. Kita tahun 2010 kita kalau nonton itu cuplikan highlight itu di Antv Pirensa Olahraga di Trans TV pagi-pagi itu, saya ingat tuh waktu itu kalau sebelum berangkat sekolah SMA itu nonton itu dulu ya. Oke, jadi itulah teman-teman semua, jadi ini salah satu dari 2 ketua umum PSSI yang beda masa periode memberikan positif terhadap apa yang telah dicapai oleh timnas kita sejauh ini. Tinggal nanti Pak Erick Thohir emang mesti beriringan, timnasnya emang sudah dilakukan dengan oke, tinggal liganya ya walaupun tidak bisa secara sekaligus, tetap mesti satu-satu mesti ada skala prioritas. Mungkin Pak Erick Thohir skala prioritasnya adalah timnasnya dulu, baru nanti liganya ya. Liganya juga kan udah mulai sedikit. Oke, terima kasih, kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.